Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai materi kelas 10 semester 1, yakni materi tentang struktur atom. Nah, di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang perkembangan teori atom dari teori atom Dalton sampai dengan teori atom Bohr. Nah, di video kali ini merupakan lanjutan dari materi yang kemarin ya. Oke, struktur atom. Apa sih yang mau kita pelajari dari materi ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenai struktur atom itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai lambang unsur. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai isotop, isoton, dan isobar. Oke, masing-masingnya akan kita bahas satu persatu secara detail ya. Oke, mulai dari yang pertama, struktur atom. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa atom itu merupakan dasar dari semua materi ya. Kemudian kita juga sudah belajar kalau atom itu terdiri dari inti atom ya. Terdiri dari inti atom dan elektron ya. Nah, inti atom ini sendiri terdiri atau terdapat dua partikel pada inti atom, yaitu proton dan neutron. Nah, proton ini adalah partikel yang bermuatan positif, sementara neutron tidak bermuatan, dan elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Nah, sehingga kalau kita mau gambarkan, maka struktur atom itu bisa kita gambarkan seperti ini teman-teman. Jadi di tengah itu ada inti atom yang terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron. Kemudian inti atom ini dikelilingi oleh yang namanya elektron. Nah, pada lintasan tertentu ya, menurut Bohr kemarin. Nah, elektron ini bermuatan negatif, sehingga bisa kita simpulkan bahwa partikel penyusun atom itu ada tiga ya teman-teman. Yang pertama kita sebut dengan proton. Nah, simbolnya adalah P11. Maksudnya satu ini merupakan muatannya ya teman-teman. Jadi proton itu plus 1. Nah, kalau yang atas ini, satu di atas ini merupakan masanya. Jadi proton itu bermuatan plus 1 dan bermasa 1. Kemudian partikel yang kedua itu kita sebut neutron, di mana neutron ini simbolnya adalah N, tidak bermuatan dan masanya 1. Kemudian yang ketiga, selain proton, neutron, ada satu partikel lagi yang kita sebut sebagai elektron, dimana ini simbolnya adalah E, kemudian muatannya -1 dan masanya 0, atau dia dianggap karena masanya sangat kecil sehingga masanya dianggap 0 gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke lambang unsur. Lambang unsur dinyatakan dengan penulisan seperti ini teman-teman, X, Z, A. Nah, X ini adalah nama unsurnya. Kemudian Z ini adalah nomor atomnya teman-teman. Ini adalah nomor atomnya. Kemudian A ini adalah nomor masanya teman-teman ya. Nah, untuk atom netral, jadi untuk atom netral itu adalah atom yang tidak bermuatan, maka nilai Z itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ini karena atomnya atom netral. Kemudian teman-teman harus ingat bahwa tadi kan ada lagi neutron ya. Nah, neutron itu nilainya sama dengan A min
Z ya. Jadi nomor massa dikurangi dengan Z atau nomor atom. Oke, nah contohnya sekarang. Contohnya itu pada unsur hidrogen, di mana hidrogen itu nomor atomnya 1 dan masanya 1, sehingga ini kita tuliskan sebagai H11. Nah, kemudian kita ke contohnya teman-teman. Contohnya untuk atom netral ini ada Na 1123. Nah, kalau kita diminta untuk mencari jumlah proton, elektron, dan neutronnya, ini mudah sekali ya teman-teman. Jadi oke, kita hitung jumlah protonnya. Proton sama dengan ini kan, sama dengan nomor atom ya, berarti protonnya ada 11. Nah, karena ini atom netral, maka proton ini nilainya sama dengan elektron, jadi elektronnya juga ada 11 ya, karena ini netral. Kemudian proton sudah, elektron sudah, neutronnya sekarang. Neutronnya berarti 23 dikurangi 11 ya, jadi A min Z, 23 min 11. Berapa ketemunya? 12 ya. Jadi Na 1123 itu mempunyai jumlah proton 11, elektron 11, dan neutron 12. Oke, kemudian kita ke contoh yang ion positif. Ion, jadi apa sih ion itu? Ion ini adalah atom yang mempunyai muatan, baik muatan positif maupun muatan negatif. Nah, ion positif contohnya di sini ada Na plus ya, Na plus. Kalau ion positif itu artinya dia melepas elektron, teman-teman. Jadi ini saya tulis di sini melepas elektron ya. Nah, sehingga Na plus ini mempunyai jumlah proton sebanyak berapa? Proton kan yang bawah ya, nomor atomnya. Proton itu nilainya sama dengan nomor atom, sehingga jumlah protonnya adalah 11. Nah, bagaimana dengan jumlah elektronnya? Nah, jumlah elektron ini kalau dia ion, maka jumlah elektronnya ini tidak akan sama dengan jumlah proton karena dia bukan atom netral. Sehingga jumlah elektronnya ini adalah jumlah proton dikurangi dengan muatan. Nah, protonnya jumlahnya tadi 11, muatannya plus 1 ya, sehingga 11 kurangi 1 sama dengan 10. Jadi jumlah elektronnya adalah 10. Kemudian bagaimana dengan jumlah neutronnya? Nah, neutron ini rumusnya sama dengan A min Z ya. Jadi atau boleh dituliskan gini, nomor massa dikurangi dengan Z. Z-nya nomor atom. Nomor atom kalau di sini berarti dikurangi dengan jumlah protonnya ya, bukan elektronnya, karena elektronnya jumlahnya berubah. Jadi nomor massanya tadi 23 min protonnya 11, sehingga 23 min 11 sama dengan 12. Jadi tetap ya, yang beda kalau antara atom netral dengan ion, yang beda adalah jumlah elektronnya ya. Kalau atom netral tadi elektronnya sama dengan proton, kalau ion positif berarti elektronnya berkurang justru ya. Kemudian untuk ion negatif ini contohnya saya tulis di bawahnya ya, F919 F min. F min ini berarti protonnya sama dengan 9 ya, karena sama dengan nomor atomnya. Kemudian elektron itu berarti 9 dikurangi min 1 berarti 10 ya elektronnya. Lalu neutronnya sekarang, neutronnya sama dengan 19 min 9 ya, karena protonnya kan 9 tadi, berarti 10 gitu ya. Jadi ini mudah sekali dipahami.
Kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu isotop, isoton, dan isobar. Oke, kita mulai dari isotop. Isotop, apa sih isotop? Nah, isotop itu merupakan dua buah atom atau lebih yang mempunyai jumlah proton yang sama. Jadi ini kan ada P ya, untuk mengingat-ingat P ini, maka isotop itu protonnya sama, teman-teman. Nah, dua buah atom yang memiliki jumlah proton yang sama, contohnya apa nih? Contohnya adalah H11 dan H12. Nah, ini namanya isotop, teman-teman. Kenapa isotop? Karena protonnya sama ya, satu, tetapi nomor masanya berbeda ya. Yang satu, kemudian yang lainnya 2 ya. Yang penting kalau protonnya sama itu namanya isotop ya, protonnya sama, nomor masanya beda. Oke, kemudian yang kedua, isoton. Isoton itu adalah dua atom atau lebih yang mempunyai N ya. N itu neutronnya sama. Neutronnya sama. Oke, contohnya apa? Contohnya adalah antara P1531 dan S1632. Nah, ini kan baik nomor atom maupun nomor masanya kan beda, tapi kalau kita hitung ini neutronnya sama. Jadi neutron kan tadi nomor massa dikurangi nomor atom ya, berarti ini neutronnya sama dengan 31 min 15 16. Yang ini juga 32 min 15 16. Jadi kalau neutronnya sama, maka ini disebut isoton. Oke, mudah ya. Kemudian yang ketiga adalah isobar. Nah, isobar ini adalah dua atom atau lebih yang memiliki nomor massa yang sama. Jadi untuk mengingat-ingat, karena ini ada A-nya di belakang, maka yang sama adalah nomor massanya. Itu ya. Nah, contohnya apa nih? Contohnya adalah antara N714 dan C614. Nah, kalian lihat di sini. Ternyata yang sama adalah yang atas. Yang atas ini adalah nomor massa. Kalau yang bawah nomor atomnya beda ya. Sehingga kalau ada dua atom ini nomor massanya sama, maka dia disebut isobar. Gitu ya, mudah sekali. Jadi ini untuk dari struktur atom sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.